Oh, sunat perjanjian lama itu untuk mereka supaya menjadi apa? Menjadi anggota dari bangsa yang terpilih di Israel. Contohnya seperti identitas keyahudian dimulai dengan sunat, menandai sebuah transformasi identitas sebagai bangsa yang terpilih. Mulai dari situ, berat sekali ya teman-teman dalam pengertian ini. Karena itu ada trik untuk melihat, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Motivasinya seperti apa? Pecahkan yang pertama, sunat digantikan oleh pembaptisan. Untuk menggantikan pembaptisan harus buat konsili. Konsili itu ada di Yerusalem, ada di Kisah 15. Setelah itu proses sedikit sejarah historis biblis tentang pembaptisan dan sunat, baru kita masuk tujuan dari pembaptisan. Buka semua, nanti kita lihat ayatnya di mana. Baptis untuk anggota gereja, baptis untuk meningkatkan hati nurani, baptis menggantikan sunat, baptis artinya ditenggelamkan di dalam kematian Kristus, di dalam Roma 6 ayat 3 selanjutnya, dan semuanya seperti itu. Jadi tidak mudah. Repot memang, tidak mudah. Makanya saya kerja di apologetika itu bukan baru kemarin. Dari 2011. Dan ada yang mau dapat saya punya catatan paling tua itu dari 2011. Ini yang saya bilang teman-teman, contoh saya tunjukkan di belakang saja ya. Supaya kalian tahu, bukan dari kerja, bukan dari kemarin. Debat dengan pendeta bukan dari kemarin. Coba teman-teman lihat di sini. Nah, lihat ini nih, yang ini nih, tanda kecil api penyucian. Ini mau dimuseumkan kok, Anda ya nih. Dirikan gereja. Ini 2011 teman-teman. Dalam Spanyol ya. Ini nih. Ada yang mau saya hadiahkan ini kah? Saya punya catatan, kalian tidak mengerti nanti. Ekaristi, pelan-pelan ini. Pelan nih catat. Ini yang tadi yang oleh Ekaristi. Oh, logikanya di mana? Petrus, Yohanes, Ini 2011 teman-teman. Contohnya ini, dirikan gereja. Ya, Yesus dirikan gereja Allah Santa, lihat ayat-ayat semua. Aduh, kadang saya ini nih dalam proses ayat-ayat semuanya teman-teman. Kamu pikirin ini baru kemarin kan? Lihat ini sudah rusak semua. Ortodoks. Oh, bagaimana? Oh, Paus. Masih ingat ini di sini kan? Matius 18. Oh, dirikan kunci. Ini dulu saya hanya Spanyol semua ya teman-teman, karena itu penting sekali. Oh, dia punya Matius 16, 18, 19. Oh, dia punya apa ini? Oh, di sini dia punya prefigurasinya ada di Yesaya. Semuanya itu. Karena itu dinamakan Bapa atau Paus. Ini 2011 teman-teman. Ini tentang ortodoks sedikit. Nah, ini ortodoks semua ini. Sedikit sejarah. Catat, baca, catat. Sekarang contoh ini tema. Ini banyak sekali. Ini api penyucian. Oh, Isa huruf 2011. Bayangkan teman-teman. Ini nih. Api penyucian. Kaitkan Daniel, Ibrani, dan semua ini tidak mudah ya teman-teman. Ini lihat berapa ayat yang ada di sini nih. Dari semua ayat ini, bagaimana kita centang, oh ini ada hubungan dengan api penyucian. Itu tidak mudah ya teman-teman. Kalian pikir ini orang kudus 2011 teman, ini buku 2000 ini apa buku apa namanya itu buku tulis ini 2011. Lihat ini nih untuk orang kudus. Kadang bingung juga saya baca kembali. Waktu itu saya tangkap bagaimana gitu kan. Oke, ini Maria Assunta, Maria diangkat ke surga, dogma infabilitas Paus dan semuanya itu. Ini loh teman-teman. Ini tentang Asunta, masih Asuntanya di sini. Ini nih 2011 catatan. Aduh sudah, ini persepuluhan ini nih. Ini api penyucian bisa temukan di belakang lagi karena tidak muat di depan. Ini tentang persepuluhan ini, masih ingat? Persepuluhan.
persepuluhan, Malekias dan semua Maleaki. Bahasa Spanyol ini tentang salib. Salib ini tentang salib, coret. Ini kalian tidak mengerti. Saya bingung semua dengan ayat-ayat tentang salib ini. Ini tentang persepuluhan. Kembali lagi. Penjelasan ini tentang salib tapi tahu punya. Ini 2011, 2012 teman-teman. Ini tentang apa lagi? Tubuh. Teologi tubuh. Dan semuanya. Ini tentang patung. Ini buku 1 ya, ini tentang imamat, ini tentang Sabtu Minggu. Ayat-ayatnya semua di sini. Ini tentang imamat. Ini masih imamat, ini Pentekostal, ini tentang Protestantisme, sakrilegi dan saya juga kadang dulu saya belajar begini dulu saya belajar ini tentang Pentekostas. Ini baptis anak, ini tentang baptis anak teman-teman. Ini baptis anak. Lihat ini rusak semua ini. Ini Tritunggal Maha Kudus. Ini Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus. Ini wow, saya terima kasih kalian buat supaya saya lihat kembali. Saya punya catatan. Yesus dirikan satu gereja dengan suksesi semua di sini. Kadang saya bingung juga ya, lihat kembali. Ini sola scriptura ini. Sola scriptura ini nih. Catatan 2011-2012 nih. Ini masih tentang sola pembenaran error dari ini sola scriptura, masih sola scriptura. Ini pembenaran Protestantisme, error yang mereka punya. Ini Deuterokanonika dalam perjanjian baru. Ini dari 2011 ya teman-teman, 2011-2012. Ini ayat semua ini di belakang ini. Suksesi apostolik, suksesi apostolik. Ini nih Immaculata Conception. Ada apa di belakang serangan Protestan ke Katolik? Ini banyak sekali. Ini buku 1. Di mana buku 2 ini? Mau lihat buku 2-nya kah? Buku 2-nya ini bagus. Buku tulis ya, maksudnya buku 2. Coret-coretan itu. Ini buku 2 dimulai dengan Tritunggal Maha Kudus. Tentang gereja diulang kembali. Makanya teman-teman yang ada di sana ulang kembali. Baptis Kristus dan baptis Protestan punya. Inkisisi Protestan. Sabtu Maria, salve. Ini yang teman-teman tanya tentang salve itu, yang ini. Salve itu imperatif 4 kali untuk Yesus dan 1 kali untuk Bunda Maria. Begitu. Ini masih ingat berhala tuh? Yang berhala ini catatan. Ini Primat Petrus. Primat Petrus ini gila sekali. Ini Primat Petrus nih. Ini semua ini Primat Petrus. Hanya tentang bagaimana karakter Petrus dalam semuanya itu. Ini 7 gereja di Efesus. 666 Caesar Neron. Apa artinya kunci dalam kitab suci? Kenapa Yesus dibaptis? Hari pentabisannya. Baptis nama Yesus artinya apa? Seperti antikristus. Ini juga 4 cawan di dalam perjamuan malam orang Yahudi. Ini mediator dan intersesi kalau orang kudus dan Yesus. Ini semua ayatnya ada di sini. Ini Injil kemakmuran. Perawan in partu. Ini Yesus, Maria punya perawan in partu. Perawan postpartu dan perawan prepartus. Injil vs Protestan. Protestan bilang ini, Injil bilang lain. Protestan bilang ini, Injil bilang lain. Ini panjang sekali sampai di belakang semua tema tentang Injil vs Protestan.
Ini api penyucian, semuanya api penyucian. Ini kenapa 25 Desember? 12 pertanyaan kepada Protestan. Wah, teman-teman, ini banyak sekali sampai di belakang nih. Begitu. Oke, saya pamit. Saya pamit ya. Kenapa? Ya, dari 2011. Dan 2014 keluarkan buku ini. Untuk tingkat paroki SPD yang dimana saya kerja itu. Cetak buku ini, tapi saya tinggal dengan fotokopi kasih umat semua. Bagaimana ini Fojat 1 ya, buku 1, Lektura Apologetika. Ini 40 tema, teman-teman, saya keluarkan 40 tema tentang bagaimana mempertahankan iman Katolik. Teknik, ini ada teknik bagaimana berdialog dengan saudara terpisah ya, Protestan ini. Bagaimana berdialog dengan saudara terpisah, dimulai dengan itu. 10 langkah dialog dengan Protestan. 10 taktik dalam sebentar ya. Ini 10 taktik dalam debat sebenarnya, saya sederhanakan sebagai ini. Tema 1, bolehkah kita memiliki gambar patung dan semua? Ini berapa halaman? Yang kedua baru, apakah saya bisa menggantikan agamaku menjadi keluar dari kekatolikan seperti itu? Sabtu atau Minggu. Itu tahun 2014 saya kasih keluarkan ini. Ya teman-teman, ini 40 tema pendampingan secara biblis dalam pembelaan iman Katolik. Begitu kah? Ini ada satu file yang dipersiapkan suatu saat nanti. Suatu hari ini, saya masih ingat masa-masa lalu ini. File-file lama dalam apologetika ini. Ini ada file-file tua saya punya. Ini file-file tua saya ya teman-teman. Apologetika. Ini ada 10 tema, 1, 2, ada 10 tema gambar. Sabtu Minggu, Yesus punya saudara, Yesus mendirikan gereja, saudara atau imam antikristus, orang kudus dan kita, akhir dunia dan apokalipsis. Itu tema tomo 1. Yang keduanya ini. Ada 4 segmen dalam kursus ini semua, dan tema keempat itu ini seperti ini. Ada satu ya, sebentar, menjawab iman Katolik. Ini hasil koreksi persiapan pembelaan Katolik, hasil koreksi, edisi lengkap hasil koreksi. Tema 1. Ini ada berapa halaman? 58 halaman yang sudah hasil koreksinya sudah.
Saya kasih cepat-cepat supaya kamu jangan lihat terus-terus semua nanti. Sudah di bahasa Indonesia kan ini. Ini berapa tema? Ini dengan ayatnya semuanya teman-teman. Sangat mempermudah kalian. Kalian baca ini, kalian sudah tahu tentang kampus iman Katolik. Yang ini, yang 58 halaman ini untuk persiapan ke Indonesia itu. Ini baru 5 tema sudah 58 halaman. Ini yang tema kelima, itu baru 5 tema ya. Peran penting orang kudus dalam iman kekristenan. Begitu ya teman-teman ya. Jawaban kitab suci terhadap, saya ambil satu persoalan pertama tuh seperti ini. Saudara-saudari Katolik yang terkasih, Bapak Suci telah membeatifikasi mengkanonisasi sejumlah besar pilihan wanita seluruh gereja universal. Dengan gereja telah resmi mengaku tetapi ada persoalan di sini. Bagaimana orang Protestan datang tanya, orang kudus seperti apa? Kalian mau jawab seperti apa? Tidak bisa kasih ini karena ini persiapan bukan untuk dibagikan. Ini persiapannya ada di sini. Ini persiapannya untuk ini. Rindu rumahmu, rindu pulangku. Nanti toh, ini lebih kata pembukaan semuanya. Kebenaran kasih saudaramu, itu jadi tidak bisa dibagi. Tidak peperangan. Tema ini saya punya tema dari 2011 tentang pembelaan iman. Jangan omong jelek tentang mereka. Kalau mereka mau belajar ya silahkan, begitu tuh. Tidak bisa dihibahkan juga karena saya minta beberapa orang untuk koreksi, ternyata nggak dikembalikan. Ini saya kecewa sekali. Mereka menggunakannya untuk kebutuhan mereka. Pada saya siap untuk jadi buku ke Indonesia. Maka saya agak ragu mau kasih kalian koreksi lagi. Gemini Dauruho, hari ini saya lihat hari ini yang lihat live Fater masih mikir-mikir untuk debat. Ya saya punya kerja dari 2011. Debat langsung dengan pendeta di mereka punya kultus, atau mereka kalau di taman-taman sementara kunjungan saya bawa dengan kitab suci pergi omong dengan mereka. Makanya ketika dia melatuk saya diam, saya tenang karena sudah terbiasa. Yang lain di room, kalau room sedikit keras supaya pakai ini kriteria marketing Indonesia, makin di mana ada keributan di situ pasti banyak orang ya, makanya lebih ribut di room daripada di diskusi formal karena itu. Begitu ya teman-teman. Ya Romo Santoso, teknik marketing Indonesia kan makin ada keributan makin banyak orang. Hancur ya kalian. Kakak Jael kemana saja. Ya, Ruming Horas, Ruming Gultom, Boru Gultom. Engkau ini pasti suka di mana ada keributan seperti engkau ada nih. Kalian buat lucu-lucu sini. Jadi kita tutup sudah. Lala tadi kami pergi ke dutaan, nyanyi, main pingpong. Besok harus pergi Idul Adha lagi. Berarti besok kalau saya buka live, saya harus jemput Pater Egen di stasiun 127 dengan Frater Apang. Taksi kami 3 jam 11 kami temu di sana.
Berarti saya harus keluar 9.45 dari sini. Jadi besok kalau live hanya mungkin sekitar 1 jam, 1,5 jam saya teman-teman. Jangan marah. Mungkin live-nya waktu di rumahnya Wisma Bapak Duta ya. Di sana, supaya kalian lihat kami makan sedikit. Makanan Indonesia, aduh rindu. Semoga besok ada bakso kok. Kalau ada bakso, enak itu. Mata merah, tadi malam main bola. Capek, ban sakit semua. Tidak kurang istirahat langsung tadi sore pergi ke kedutaan lagi nyanyi, lagi main pingpong lagi di sana. Kamu nih suka lihat orang mata merah. Kamu suka lihat yang aneh-aneh seperti itu kan? Mari pulang sepatir, nanti kita pergi makan apa saja. Indri ini macam kau nih kita belum tahu ya, pergi makan. Itu kau anak tongkol cangkalang bakar itu, aduh. Cangkalang bakar itu tuh enak atau ikan goreng balai tomat itu. Tidak ikan kering itu, ikan asin tuh. Enak perlu dengan nasi panas, cukup itu sih. Aduh. Cangkalang bakar rica itu yang Manado punya tuh. Kolombia tidak ada korban kambing, tidak tahu. Saya tidak pernah ikut Idul Adha di sini, kan di sini mayoritas Katolik mau bilang Idul Adha bagaimana? Ya Delma, kau kirim bakso itu, kau kirim fotonya cukup. Itu rumpur rampe, itu jantung pisang. Aduh, baru ini apa rumpur rampe itu apa ya ide sih campurannya itu daun singkong, daun pepaya, ini apa bunga pepaya, apa lagi ikan garam tuh apa, ikan garam Romo, ikan garam, ikan asin tuh kah, jagung goreng. Itu jagung goreng itu baru dengan kacang panjang pun, daun muda kacang panjang itu, baru dengan sambal, tetapi sambal itu parutan ini kelapa itu. Saya sampai di sini seni. Ikan kepala batu, ada ikan kepala batu, pasti ini kurang hajar kepala batu ikan satu nih. Padahal dia tidak ikut dia punya bapak mama suruh apa-apa nih mesti. Ya Pater, malas, tidak percaya Stanley Jawa itu. Setelah debat, Pendeta Mel Atok susah tidur. Benar kah? Jangan kok, kesian kalau dia tidak tidur tuh. Debat saya tidak apa tuh, hanya debat saja. Mungkin dia pertama kali baru ya, saya di sini sudah terbiasa jadi aman sih. Saya satu tidur jam 1, bangun jam 5 itu tidak bisa dirubah lagi dari seminari Mateloko. Jam 5.30 sudah bangun pagi, jadi mau tidur jam berapa sih? 5.30 sudah sadar. Benar Romo, dia bilang sendiri, begitu ya, saya tidak tahu lah. Kesian nih Mel Atok, jangan kok, kesian engkau istri anak kalau kau tidak bisa tidur tuh. Jangan. Anggap saya itu diskusi sebagai kakak dan adik toh. Begitu. Baik, sudah saya pamit teman-teman. Benar Pater, kemarin di tidurnya Pendeta Mel Atok bilang dia tidak bisa tidur. Halah, tidak bisa tidur mana? Jangan sampai dia minum terlalu banyak air, jadi harus pergi ke WC terus atau gimana? Tidak baik lagi tuh. Jangan kok kitanya diskusi juga. Aman-aman saya.
Jangan kau melato, kau ingat kau pu istri anak itu. Kalau kau tidak bisa tidur nanti kau sakit, tidak bisa mewartakan. Pater Suliat dia menanggapiku, dia menyesal jawaban Romo Patris. Ini namanya diskusi akademik, jadi mau bilang apa juga. Saya tidak bisa omong banyak juga di sini. Oh, ada videonya kan? Jangan pasang di sini. Tuh, tidak bisa tidur lagi malam ini, jangan. Sudah le ame, kita sama-sama isi pelumuna ma doa le. Apa ile hanya kasihan kalau dia tidak bisa tidur tuh. Semoga sudah bisa tidur Kalau kami ada di dalam dunia psikologis, orang yang tidak bisa tidur karena hati nurani yang menghakimi dia. Banyak kali seperti itu. Kesadaran akan menjadi hakim pertama dalam hidupnya. Itu menjadi persoalan. Kalau ada pepatah yang Spanyol mengatakan, la conciencia juzga, la conciencia te juzga hasta la muerte. Artinya kesadaranmu akan menghakimi engkau sampai mati. Jadi mulai dari kesadaran itu. Dan untuk kesadaran yang baik, maka kejujuran adalah cermin dari jiwa. Ini jadi persoalan. Saya omong sedikit ranah psikologis dalam pengertian itu, karena mulut kita bisa berkata lain, gestikulasi kita berkata lain, tetapi yang kita tidak pernah tipu dalam hidup kita adalah kita punya hati nurani atau kesadaran itu. Jangan, maksudnya jadi apa ya, maksudnya kalau memang itu benar-benar sungguh-sungguh terjadi dengan dalam dirinya, ini ada persoalan besar di sini harus diselesaikan. Kamu jangan mulai interpretasi di marahi istri dan semua, kamu macam tahu-tahu itu. Jangan karena setiap orang berbeda dalam menanggapi. Hanya kamu interpretasi ini yang parah nih, istri marah, istri tidak kasih makan, istri apa lagi. Jangan kok sembarang sekalian ini. Saya minum air berkat dulu, air kekudusan. Oke, teman-teman tolong jangan buat stiker-stiker aneh-aneh tentang Pendeta Melatok tuh kok, jangan. Jangan kamu tambah lagi dengan pikul galon. Jangan kasih nama lain untuk dia pun nama Pendeta Melatok. Jangan kamu kasih naik ini melon, Melatok, galon. Jangan, tidak boleh. Katolik jangan begitu. Tidak baik. Dia dengan sapu tangan besar, jangan buat seperti mereka buat kita tuh, jangan balas dendam tidak guna. Oke, saya juga kaget pertama saya lihat, sedih juga ya, macam akhirnya sedih juga ya. Saya tahu bahwa mereka hantam saya punya muka dibuat seperti ini seperti itu, ada pendeta John Landowski apa semua. Saya tunggu satu, semoga dia bisa buka live, saya bisa naik di itu John Landowski itu. Kau buka live susah naik, kapan kau buka live? Tapi dengan kitab suci di kau tangan, engkau yang hanya berani framing saya di kau punya Facebook itu, kau buka live, saya pergi ke sana. Kau buka live, termasuk ini Pendeta Paul Titihama itu. Buka live, saya pergi ke sana. Yang penting yang kitab suci di tangan saja. Kau buka live sudah, Pendeta John itu, Lewandowski, apa Lewandowski, tidak tahu itu. Dia nama siapa itu? Pendeta itu.
Yang tukang framing saya dia punya Facebook. Kau tidak kenal saya, kau framing saya bagaimana? Oh, Titi Halawa. Aduh, Paul Titi Halawa. Maaf, Paul. Saya kalau sudah di kepalanya Titi Hama, Titi Halawa, bukan Titi Hama, maaf. Iya, John Lodwig David itu. Ini yang kedua kali, yang ketiga kali. Kau buka kau live, sudah saya pergi masuk ke sana. Yang penting dengan kitab suci di tangan. Nah, mau sorry juga. Semuanya pakai Zoom nih, Zoom. Kamu pikir sekarang sola Zoom. Sola PowerPoint. Kau kan pendeta sola Skritura tuh. Tunjuk di ayat selesai. Mereka makin hina makin hina orang, makin tinggalkan Protestan. Kamu hina lagi Katolik. Persepuluhan habis. Kita sikat terus persepuluhan kalau mau. Oke? Saya tidur dulu. Baik sudah. Untuk Pendeta John itu, jangan tukang type saya di akun Facebook, pasang saya punya muka begini, tidak kenal tanda muka begini artinya begini. Sejak kapan kau master psikolog? John, kalau kau dengar ini, walaupun ada yang di satu video bilang, iya Romo ajak debat, dia hanya bawa ke Zoom. Kau buka kau punya itu live itu, saya masuk ke sana. Tapi dengan kitab suci di kop tangan. Hanya framing orang di kop Facebook saja. Bersyukur bahwa mereka nonton. Deki Ngadas nonton juga. Makanya karena mereka buat kritik itu karena mereka nonton. Malu-malu nonton dari luar. Masuk toh. Bilang anti TikTok, tapi kalian tahu dari mana? Kalau bukan dari nonton. Sampai tunggu John itu Lewandowski apa itu tuh. Dengan Paul itu. Efrasoro de Kinganas. Hanya mau di zoom. Semoga di zoom juga. Jangan hanya di zoom. Sudah tahu, kita pikir orang kecil nanti bisa masuk Zoom itu hanya 100 orang Zoom itu. Di sini kah semua akar rumput juga tahu bahwa yang benar seperti apa secara biblis. Pikir panjang, saya bilang pikir panjang. Pikir panjang. Jangan kalian buat judi di sini dengan mengorbankan kalian punya persepuluhan. Pikir panjang pendeta-pendeta yang jago framing itu. Kami Katolik diam-diam kamu serang duluan. Kamu omong jelek, kamu Bunda Maria, kamu ornamen liturgis, kamu punya paus. Sekarang kami buat hak jawab, kamu yang kepanasan. Yang MKD, yang semua yang kesurupan itu. Sekarang kamu yang buat jelekkan Katolik, sekarang kamu dapat konsekuensi. Katolik itu agama damai, agama tenang. Tetapi tidak baik juga kalau kalian membangunkan setiap kali singa yang lagi tidur itu. Katolik itu fides et ratio, iman tetapi juga punya akal budi. Ketika kalian membuat framing, itu seperti 1 Petrus 3 ayat 15. Bersiap-siaplah untuk memberikan pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padamu. Siap sedialah setiap saat.
jika kalian diminta pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padamu. Itulah Katolik. Makanya orang diam-diam kamu datang framing patung Bunda Maria, paus. Setelah orang beri hak jawab, kalian merasa jadi korban. Setiap kali tanya Romo Patris, tunjukkan ayatnya. Kita balik tanya, tunjukkan ayatnya. Kamu bilang tidak, kami juga ikut tradisi. Kalau itu bukan soal skriptura. Ketika saya minta tunjukkan ayatnya, hanya untuk membantu kalian yang soal skriptura, apakah sungguh-sungguh tertulis atau tidak. Yang suka serang Katolik itu. Makanya saya bilang, kalau kamu pakai, Deking ada dan kawan-kawan, Efrasoro, kalau kamu pakai kitab suci tanpa rasa malu, pakailah dengan rasa syukur. Kamu pikir kitab suci jatuh dari surga kan? Setiap kalian Deking ada dan Efrasoro membaca bab pasal sekian, ingat Stephen Langton, Kardinal Settenbury 1227 yang membagikannya di dalam bab-bab. Ingat Santo Pagnino sebelum Estienne membaginya dalam ayat-ayat. Santos Pagnino, biarawan Katolik pertama yang membaginya dalam ayat-ayat dengan menggunakan skema struktur bab yang dibuat oleh Stephen Langton. Berarti apa yang terjadi? Kalian di dalam kultusmu kalian pakai liturgi, kalian pakai tradisi gereja Katolik. Siapa yang membagi dalam bab-bab kalau bukan Kardinal Stephen Langton? Orang diam-diam kamu datang serang patung, serang paus, serang Bunda Maria. Sekarang serang purgatorium, serang semua dokumen gereja, ajaran gereja kamu serang. Tetapi ketika diminta ayat, mana ayatnya? Kepanasan. Oh, Yesus punya saudara, artinya Maria punya anak kandung. Kau ambil keputusan untuk melakukan sebuah falasi. Makanya seperti engkau mengatakan, saudara-saudara Yesus, sekarang engkau harus tunjukkan ayatnya. Di mana anak-anak Maria atau Maria punya anak kandung? Tunjukkan itu. Kamu doa novena sendiri tuh, kamu suruh saya doa Arvini lagi mana? Sesujam begini. Oke, baik sudah teman-teman ya. Iya, itu pengecut namanya. Baca saja ya, tidak perlu PowerPoint, tidak perlu. Emangnya sekarang ada soal PowerPoint? Kamu tunggu kemana? Saya ngantuk ini, mau tunggu lagi. Oke, Romo Santoso, terima kasih ya Romo. Sudah sering ikut di sini. James, sejarah perlu. Protestan tidak ada sejarah, kamu mau ngomong apa sejarah dengan mereka? Kalau Ortodoksa masih mengerti, mau ngomong sejarah. Ini Protestan mau ngomong sejarah, sejarah apa mereka punya? Sejarahnya ada, sejarah perpecahan. Tunjukkan bahwa mereka punya sejarah. Masing-masing mereka punya sejarah masing-masing. Adventista buat dia punya sejarah, Mormon buat dia punya sejarah, Saksi Yehova buat dia punya sejarah, Karismatik buat dia punya sejarah, Injilip buat dia punya sejarah. Mana sejarah yang mempersatukan? Kalau sola skriptura adalah satu-satunya atau yang tertinggi, di manakah buah dari sola skriptura itu untuk mempertahankan kesatuan iman? Mana
kalian bilang sola scriptura, kalau bukan yang tertinggi mereka bilang bukan, kalau yang bukan satu-satunya adalah yang tertinggi, norma tertinggi sola scriptura. Oke, tunjukkanlah bahwa norma tertinggi itu bisa menjaga kesatuan kekristenan. Tidak bisa 60.000 denominasi, bagaimana? Itu yang semua sola scriptura. Gagal total sola scriptura. Dia tidak mampu menjaga kesatuan eklesia. Bilang saya lagi yang Marwali, Efrasori di Kingaris bilang saya gagal paham. Kamu contoh paham dulu itu, kamu buat konsili. Kenapa pendeta Mel Atuk bilang perpecahan itu denominasi karena dosa? Itu yang kalian harus selesaikan dulu. Jadi Katolik sombong mulai dari sekarang. Setiap kali Protestan mau minta sesuatu untuk diskusi, kita tanya, kamu sudah selesaikan antara Protestan? Karena pendeta Mel Atuk bilang denominasi, perpecahan denominasi karena dosa, dan dosa itu karena karya setan. Artinya perpecahan denominasi adalah karya setan. Kalian sudah selesaikan itu? Katolik sekarang jual mahal sedikit. Ketika seorang Protestan mau banyak diskusi, bilang, kamu sudah selesaikan belum perpecahan denominasi karena dosa? Jadi sombong sedikit. Oke, semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Semangat. Ingat bahwa Katolik yang tahu tentang imannya tidak akan menjadi masa depan Protestan. Dan seorang Protestan yang belajar tentang kebenaran sudah menjadi masa depan Katolik. Semangat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Saya ngantuk juga.